Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa sejak 23 Maret yang lalu, beberapa hari yang lalu. Tentunya juga kita harus terus semangat dan juga tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan ibadah Ramadan lainnya sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tuntunan puasa, mulai dari pengertian, niat, jumlah hari, dan dasar kewajiban dari ibadah puasa sendiri itu seperti apa. Dan kita langsung saja sapa ayahanda kita, Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah bersama kita secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Prof? Alhamdulillah sehat walafiat nih. Alhamdulillah sehat walafiat. Meskipun kita baru beberapa hari melaksanakan ibadah puasa ya Pak Prof. Pak Prof, pembahasan pada kesempatan kali ini kita yaitu tentang tuntunan puasa. Nah, Pak Prof bisa menjelaskan bagaimana sih dan apa arti dari puasa menurut bahasa dan istilah? Silakan Pak Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dipanjangkan usia sampai kepada bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan momen ini menjadi momen yang sangat berharga. Karena bulan Ramadan ini adalah oleh Rasulullah sebut bulan Syahrul Mubarak. Jadi bulan yang penuh keberkahan. Artinya penuh dengan kebaikan yang berlipat-lipat, yang berkembang. Kalau kita melakukan amal itu mungkin pahalanya sangat luar biasa. Dan dampaknya bagi kehidupan kita pun sangat biasa. Oleh karena itu, sekali lagi, bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah saum secara penuh, 1 bulan penuh, dan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam bulan puasa ini, sehingga kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga Jannatun Naim serta mendapatkan dampak-dampak positif dari bulan Ramadan ini, baik secara spiritual, secara sosial, secara psikologi, secara ritual. Nah, itu semuanya mungkin sangat berguna bagi kita semua. Ada yang berbahagia, puasa itu adalah bahasa Arab yang disebut saum dalam bahasa Arab. As-saum atau asyam. Yang secara bahasa asyam itu artinya imsak, yaitu menahan diri. Imsak. Sedangkan menurut istilah asyam ialah ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, minum, dan sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Oleh karena itu, yang disebut saum atau siam itu ialah itu, imsak anit ta'am wa syarab. Ya. Juga di samping kita menahan diri dari makan minum, juga menahan diri dari kita berhubungan dengan suami istri. Pada siang hari juga yang dari yang hal-hal yang membatalkan selain makan minum. Karena ada beberapa yang batal. Itu makna puasa yang saya ketahui di beberapa itu termasuk di bukunya
tuntunan ibadah pada bulan Ramadan yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tahun 2015. Itu, Nek. Baik, Pak Prof, kalau kita lihat dan di 1444 Hijriah ini kan 1 bulan penuh yaitu 29 hari ya Pak Prof. Nah, bagaimana sih Pak Prof terkait dari jumlah hari dalam ibadah puasa atau puasa Ramadan ini Pak Prof? Ya, kita tidak memang bulan Hijriah itu ada kalanya 30, ada kalanya 29. Tergantung kepada hilal waktu terbenam matahari tanggal 29 baik Sya'ban. Seperti kemarin PP Muhammadiyah telah mengumumkan bahwa pada tanggal 29 Sya'ban, yaitu 21 Maret itu ijtima belum ada. Baru tanggal 30 Sya'ban atau 22 Maret ijtima itu konjungsi terjadi pada pukul 00.25 menit 41 detik. Sehingga pada waktu tinggi bulan pada saat matahari terbenam plus 7 derajat 57 menit 17 detik. Artinya mulai puasa itu tanggal 23 Maret 23 karena umur bulan sudah berada di atas ufuk 7 dan bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Tetapi pada waktu Idul Fitri 29 Ramadan itu bulan telah terjadi ijtima, yaitu pada jam 11.15 menit. Maka tinggi bulan pada saat matahari tanggal 29 itu sudah ada plus 01 47 menit 58 detik. Artinya bulan sudah wujud. Maka tanggal 1 Syawal diputuskan jatuh pada hari Jumat 21 April 2029. Jadi saum kita ini hanya berlangsung 29 hari. Saya kira ini tidak masalah. Jadi kita tergantung kepada hasil perhitungan kita. Perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Baik Pak Prof, artinya memang sudah diperhitungkan secara matang tadi wujudul hilal hakiki begitu ya Pak Prof, sesuai pedoman dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Pak Prof, kita lanjutkan di segmen berikutnya mengenai tuntunan puasa. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TV-mu. Ya, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TV-mu dan kita masih membahas mengenai tuntunan puasa. Nah, Pak Prof bisa menjelaskan kembali seperti apa sih Pak Prof tuntunan puasa yang harusnya kita laksanakan sebulan penuh tadi Pak Prof? Ya, saya kira dalam tuntunan ibadah pada bulan Ramadan yang diterbitkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Tarjih itu sudah komplit bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan ya. Seperti tuntunan Syam, bahwa Syam ini ialah menahan diri tadi dari makan minum serta berhubungan dengan suami istri pada waktu siang hari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang kedua juga niat sebelum pada waktu malamnya, ya, baik secara hati maupun dilapatkan itu. Yang ketiga, di samping kita menahan makan minum dan itu juga kita menahan dari hal-hal yang akan menghilangkan pahala puasa. Contohnya yaitu seperti gibah, lalu fitnah, lalu berbohong. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam bulan puasa ini menggunakan media sosial, termasuk berbohong ya, hoax, menggunakan atau baik menggugah postingan orang ataupun kita membuat postingan-postingan yang kira-kira tidak punya dasar atau fakta. Karena ada hadis Nabi, malam yada kaula zur wa amal bi wajahli
laisa lillahi hajatan liman yada'a ta'amu wasyarabu. Barang siapa yang tidak bisa menahan diri dari berbicara bohong dan berbuat bohong serta berbuat bodoh, maka Allah tidak membutuhkan puasanya walaupun dia makan dan minum. Jadi banyak yang itu kamin soimin laisa lahu min siyamihi illa juwal atas. Banyak orang yang puasa dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali haus dan dahaga saja. Oleh karena itu kita harus berhati-hati di samping menahan makan minum dan itu. Oleh karena itu nanti kita dalam puasa ini seperti itu, sebaiknya menjauhkanlah diri dari hal-hal yang membuat dosa, membuat kurang baikan dalam bersikap beribadah. Itu dalam satu hadis disebutkan ada wanita memarahi pembantunya saja, itu disebut dia tidak pantas itu melakukan saum. Orang bersaum itu seperti itu. Baik, jadi memang harus dilatih lah akhlak itu. Selama 1 bulan penuh ya Pak Prof. Ya, Artinya memang kalau tadi melakukan hal yang tidak baik ya sia-sia juga kita melaksanakan ibadah puasa satu penuh hari begitu ya Pak Prof. Nah Pak Prof, tadi juga dijelaskan sama Pak Prof terkait niat begitu. Nah kalau niatnya tidak malam hari misalnya pun setelah bersahur, melaksanakan sahur itu bagaimana Pak Prof? Ya kalau ini harus bicara soal hukum ya. Padahal saya tidak mengerti hukum. Ya tapi menurut hadis Nabi, pernah Rasulullah SAW niat puasa pada waktu siang, tapi itu saumnya saum sunat. Artinya memang kalau lupa malam hari kita niat, padahal niat itu kan dalam hati ya. Kalau kita sahur pun sebenarnya sudah niat ya. Aniat fi qalbi, dalam hati, wa talafuduhu, dan mengucapkannya sunnatun sunnah. Artinya tidak harus kita mengucapkan dalam hati pun aku besok mau puasa, sama kita sudah berniat sahur gitu ya Pak Prof. Makan sahur pun kan itu merupakan satu niat yang kita. Baik, Pak Prof, bisa diinformasikan juga bagaimana sih keringanan yang diberikan dalam bulan suci Ramadan ini dalam berpuasa? Ya, ada orang-orang yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan. Orang yang diwajibkan ialah seluruh mukallaf, seluruh kaum muslimin, orang yang beriman, ya, yang sehat. Ya, yang tidak ada halangan. Sedangkan orang yang tidak diwajibkan, orang yang haid dan nifas itu tidak diwajibkan. Tapi dia harus mengganti dengan puasa yang lain. Tapi ada orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah. Ya, yang boleh meninggalkan puasa itu orang sakit dan orang dalam perjalanan. Itu dibolehkan untuk tidak berpuasa tapi diganti pada bulan yang lain. Bahkan wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Wa man tatawwa khairun fa khairullah wa antasmu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang merasa berat puasa karena sakit yang sudah lama menahun ya, tidak sembuh-sembuh. Orang yang terlalu tua, ya, yang sudah rentak lah, yang sudah tidak kuat lagi, atau wanita-wanita yang sedang hamil, atau wanita yang menyusui, itu boleh diganti dengan memberi makan kepada orang miskin 1 hari 1 orang. Tapi kalau mau lebih, 2 orang boleh diperbolehkan. Tapi tetap puasa lebih bagus daripada segala apapun juga penggantian. Tapi pada prinsipnya diperbolehkan. Orang-orang yang seperti itu yang tadi sebutkan ya. Baik.
Baik Pak Prof, artinya memang diberikan keringanan dan kemudahan, namun juga bisa mengganti setelah nanti bulan Ramadan selesai begitu ya Pak Prof? Ya kecuali itu orang tua sekali, orang yang sakit parah lama, wanita hamil dan wanita menyusui itu diperbolehkan diganti dengan makanan Fidyah begitu ya Pak kepada Prof? pijah itu. Kalau orang head dan nifas itu diganti puasanya. Orang yang sakitan perjalanan diganti puasanya. Ya, gitu. Baik. Ya, baik Pak Prof. Pak Prof, kita lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Catatan Akhir Pekan TV-mu, dan kita juga masih membahas mengenai tuntunan puasa. Tadi Prof Dadang juga sudah banyak menyampaikan mengenai arti puasa dan apa saja tuntunannya dalam berpuasa Ramadan ini. Nah, Pak Prof, tadi Pak Prof menjelaskan mengenai keringanan begitu bagi perempuan. Nah, kalau setiap tahunnya misalnya pun dia tidak bisa dan lupa untuk mengganti puasanya, itu bagaimana Pak Prof terkait hukum atau penggantiannya? Ya kalau wanita head dan nifas dan orang yang sakit dan dalam perjalanan itu wajib menggantinya. Karena sebut 1 tahun itu kan waktunya panjang. Berapa hari dia meninggalkan puasa? Katakan orang yang mens itu kan 1 minggu ya. Umpamanya itu 1 minggu kan bisa dibagi berapa bulan. Itu tidak mungkin. Tapi kalau tadi kakek-kakek, orang yang sakit parah, yang tidak pernah sembuh lagi, wanita hamil dan itu tidak usah diganti. Itu mereka diberi keringanan oleh Allah untuk tidak. Ya. Baik, Pak Prof, bisa memberikan pencerahan kembali Pak Prof terkait tuntunan ibadah puasa khususnya di pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apakah ada jadwal khusus terkait kegiatan-kegiatan selama Ramadan ini Pak Prof? Ya, jadi yang saya akan bacakan aja beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini ya. Di samping mengerjakan saum, melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, pertama yang dianjurkan adalah sholat malam atau tarawih. Itu kalau orang-orang Muhammadiyah kan biasa sholat malam. Sekarang boleh saja sholat malamnya di masjid berjamaah dengan mendengarkan tausiah. Itu bagus ya. Bagi kita kan 11 rakaat. Yang kedua qiraatul Quran, karena ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka sewajarnya kalau kita membaca Al-Quran setiap hari, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Baik ditarget ataupun tidak ditarget. Yang bagusnya ditargetnya boleh one day one juz umpamanya, boleh saja. Yang ketiga sedekah tiap hari. Itu dianjurkan. Semampu kita sedekahnya. Afdhalus sedekah fi Ramadan. Yang paling bagus itu ialah sedekah di bulan Ramadan. Sehingga Nabi itu seperti seperti angin ya. Kalau punya uang seperti angin, cepat berikan lagi kepada orang lain. Yang ketiga, itikaf di masjid. Nah, nanti pada tanggal 10 hari terakhir dianjurkan untuk tinggal di masjid, itikaf. Lalu dianjurkan juga menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Ya. Jadi kita dianjurkan untuk disegerakan buka itu, jangan dinanti-nanti. Ya. Sebab kalau dinanti-nanti tidak sunnah lagi. Maksudnya ya minum dan makan yang manis sebelum maghrib, setelah sholat baru makan besar ya. Kalau bisa ya, kalau tidak ya bisa. Yang keenamnya mengakhirkan makan sahur.
Jadi makan sahur itu jangan terlalu malam, sebaiknya setengah jam sebelum azan lah kita makan sahur. Supaya apa ya, barokahnya tuh ada. Kata Nabi, umatku tetap dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur. Jadi kalau banyak yang sahur itu jam 1, jam 2 itu terlalu lama ya. Tidak nyunah. Yang menyunah mah itu pas adzan itu kita selesai, itu nyunah namanya. Yang ketujuh, berdoa setiap saat. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i dada'an falyastajibu wal yu'minu lahum yarshudun. Itu ayat yang ada di rentetan puasa. Artinya dalam berpuasa ini kita sedang dekat dengan Allah. Kita berdoanya akan khusyuk, apalagi dalam perut lapar. Yang ketiga, kita sedang melaksanakan perintah Allah. Karena ayat tadi mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, silakan berdoalah untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, maupun kebaikan kaum muslimin secara umum. Itu amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan puasa ini, ya. Supaya kita lebih tinggi lagi derajat kita di bulan Ramadan. Juga hal-hal yang lain yang seperti katakan oleh itu, insya Allah PP Muhammadiyah menyelenggarakan pengajian Ramadan dimulai hari ini, hari tanggal 2 Ramadan sampai tanggal 5 Ramadan. Nanti di Jakarta dimulai pada tanggal 30 Maret sampai tanggal 2 April. Nah, jadi dan setelah itu kita adakan lagi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, itu saja nih ya. Baik Pak Prof, tentunya sangat banyak sekali amalan-amalan ibadah selain kewajiban berpuasa yang dianjurkan kita lakukan dalam Ramadan pada kesempatan kali ini. Dan Pak Prof, kita sudah di penghujung acara. Pak Prof bisa memberikan pesan kepada para pemirsa di rumah khususnya terkait tuntunan berpuasa. Silakan Pak Prof. Ya, jadi para hadirin, para pemirsa, kita pertama tadi bersyukur pada Allah karena kita masih diberi usia panjang, bisa kita menikmati lagi bulan penuh barokah, penuh ampunan. Yang kedua, manfaatkanlah sebaik mungkin kesempatan ini yang kita belum tentu tahun depan kita masih menikmati Ramadan. Maka ada hadis Nabi yang sebutkan, barang siapa yang terhalang melakukan kebaikan, maka dialah rugi ya, pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, manfaatkanlah. Kita saumnya diperbagus, sodakohnya diperbanyak, sholatnya tambah khusyuk, ya, qiraatul Qur'annya juga diperbanyak dengan terjemahnya, bahkan boleh dengan tafsirnya, diinternalisasi dalam diri kita sehingga menjadi bagian dari kepribadian kita, ajaran-ajaran Islam. Dan hati-hati, jangan sampai kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita hilang pahalanya. Seperti tadi, zolim pada orang lain, atau menganiaya orang lain, termasuk juga merebut hak milik orang lain, berkata dusta, mengamalkan bohong, ya. Saya kira itu semua harus dijauhi oleh kita. Agar puasa kita betul-betul puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbal ya karim. Masya Allah, terima kasih Pak Prof atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan Allah berikan kelancaran dan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan catatan akhir pekan TVmu. Terus saksikan catatan akhir pekan TVmu setiap pekannya Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.